ayat 1 sampai 13 kita belajar syarat-syarat menjadi utusan Tuhan, saudara ya. Nah, di sini kita melihat bahwa apa sih Yesaya itu kok begitu terkenal sekali ya? Terkenal sekali Nabi Yesaya ini, saudara ya. Nah, Yesaya ini artinya adalah apa? Keselamatan yang dari Allah, saudara. Arti Yesaya itu keselamatan yang dari Allah. Yesaya adalah seorang bangsawan keturunan raja ya, saudara. Dia bangsawan keturunan raja dari keluarga yang terpandang dan berpendidikan. Ya, dia backgroundnya sangat luar biasa, saudara. Dia dari keturunan raja, ya, orang berpendidikan. Ya. Nah, lalu apa saudara? Di dalam ayat ini Yesaya mendapat panggilan Allah. Saudara. Kita mendengar bahwa Yesaya mendapat panggilan Allah. Kenapa saudara? Kok Yesaya tiba-tiba Tuhan ada panggilan Tuhan kepada dia? Kita akan melihat. Yesaya mempunyai karunia setelah Yesaya dipanggil Tuhan dan dia merespon panggilan Tuhan itu. Dia mempunyai apa saudara? Mempunyai karunia kenabian. Dia mempunyai karunia kenabian. Dia juga menyebutkan kedatangan Yesus Kristus yang akan dilahirkan oleh seorang perawan Maria. Wow, saudara, begitu dia membuka hati dengan panggilan Tuhan, dia mempunyai karunia kenabian, saudara. Ya, dia bilang tentang kedatangan Yesus Kristus yang akan dilahirkan oleh seorang perawan Maria, seorang perawan. Nah, Yesaya juga bernubuat apa lagi, saudara? Di sini dikatakan Mesias akan diludahi dan dipukuli. Dia sudah katakan, saudara, ya, sebelum Yesus lahir dia sudah katakan bahwa Mesias itu akan diludahi dan akan dipukuli. Coba saudara, ya, jauh-jauh hari dia sudah bernubuat. Dia dipakai Tuhan secara luar biasa, saudara. Ya, lalu apa lagi, saudara? Mesias akan disalibkan bersama para penjahat. Ya, pada saat itu mungkin belum ada yang terpikir, saudara. Ya, siapa Mesias? Ya, mungkin pada zaman itu Yesus juga belum lahir, saudara. Tapi ini sudah menubuatkan bahwa Yesus akan disalib bersama dengan para penjahat dan Mesias akan menjadi korban penebusan dosa. Penebusan dosa siapa, saudara? Bukan penebusan dosa orang Kristen aja, saudara, tapi penebusan seluruh umat di dunia ini. Amin. Seluruh umat di dunia ini. Yesaya juga seorang penulis kitab Yesaya di dalam Perjanjian Lama. Tapi di akhir hidupnya, saudara, Yesaya mengalami kematian yang begitu tragis, yaitu dengan apa, saudara? Dengan digergaji menjadi dua, saudara, ya, oleh Raja Manasye sebagai martir. Digergaji mati, saudara, ya. Dia menerima panggilan Tuhan. Dia rela menjadi martir sampai digergaji menjadi dua oleh Raja Manasye. Wow, luar biasa, saudara ya. Orang yang kaya, keturunan raja, yang berpendidikan tinggi, ya, terkenal. Dia rela menanggalkan semuanya itu untuk apa, saudara? Untuk panggilan Tuhan. Ya, saya percaya Tuhan sudah memanggil kita, saudara. Ya, katakan, saudara, katakan, ini aku utus aku. Katakan, saudara. 2, 3. Ini aku utus aku. Saya percaya Tuhan sudah memanggil kita semua, saudara. Tuhan memanggil saudara dan saya untuk apa? Sebagai alatnya, ya, sebagai alatnya. Dia mau memakai saudara dan saya. Jadi di sini ada beberapa syarat untuk menjadi utusan Tuhan. Saya baca di sini, saya renungkan bahwa ada beberapa syarat untuk menjadi utusan Tuhan. Yang pertama apa? Harus berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Ya, secara pribadi. Kita harus berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Ya, ada berbagai macam cara Tuhan memanggil saudara. Ya nggak, saudara? Begitu banyak cara Tuhan untuk memanggil kita yang mau dipakai sebagai alatnya. Ada banyak, saudara. Misalnya apa, saudara? Ya, dengan sakit penyakit bisa, saudara, bisa. Ya, Tuhan bisa memanggil kita dengan sakit penyakit. Tapi saya panggil Tuhan dalam keadaan baik-baik saja. Ya, dalam keadaan baik, dia keturunan raja, dia orang pintar, berpendidikan tinggi. Ya, tapi Tuhan berkenan sama dia memanggil dan Yesaya merespon. Bagaimana dengan kita, saudara? Mungkin ada pergumulan kita ketika Yesus memanggil kita. Ada, pasti ada di antara kita yang mengalami suatu pergumulan yang berat, mungkin, saudara ya.
Yang tadinya kita kurang dengar akan panggilan Tuhan, merasa menyepelekan itu saudara. Tapi Tuhan bisa melalui cara yang lain. Ya, misalnya Tuhan mau memakai seorang pengusaha, ya, sudah dipanggil berkali-kali dia mengabaikan. Bisa bikin apa saudara? Bangkrut, bisa nggak? Bisa saudara. Cara Tuhan begitu luar biasa saudara. Ketika dia berkenan kepada hidup kita, Tuhan bisa memanggil dengan caranya. Ya, jadi begitu banyak cara-cara lain yang Tuhan begitu kreatifnya untuk memanggil saudara dan saya. Lalu saudara, di dalam Yesaya 6 ayat 1 dikatakan, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Wah saudara, dia mengalami satu penglihatan yang luar biasa. Yesaya ini saudara, ya, dia melihat bahwa Tuhan duduk di atas tahtanya yang tinggi, yang menjulang, bajunya sangat menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Ini bukan cerita saudara, bukan dongeng, ya. Ini benar-benar satu kejadian nyata bahwa dia melihat Tuhan. Ya. Katakan dalam Ibrani 11:6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada saudara. Ya, bahwa Allah itu ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, Allah tidak pernah berhutang. Amin. Dia mau memanggil saudara dan saya. Dia mau memakai kita. Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatu yang baik. Ya. Dia pencipta langit dan bumi. Apa yang tidak bisa dikerjakan? Nothing is impossible with God. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan saudara. Amin. Gak ada yang mustahil. Ya. Jadi Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatu. Yesaya telah melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Lalu apa saudara? Dia melihat apa? Serafim. Dia melihat serafim berdiri di sebelah atasnya. Ya, di sebelah atas. Lalu serafim itu berseru dengan suara nyaring, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Wow, dia melihat, selain dia melihat Allah sendiri, ya, di atas tahtanya, dia juga melihat serafim, ya, yang ada di kiri kanan. Dia katakan kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Artinya apa saudara? Kita harus benar-benar bertemu dengan Allah yang benar, saudara. Ya, dengan Allah yang benar. Kita harus berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Kita harus mengalami suatu pengalaman yang benar-benar pribadi dengan Tuhan. Seperti Rasul Paulus, ya, Rasul Paulus, ketika dia begitu jahatnya saudara, bagaimana cara mengubah orang ini? Ketika di dalam perjalanan Tuhan menampakkan diri, lalu apa saudara? Dia buta saudara. Dia buta, mengalami kebutaan, ya, mengalami kebutaan. Nah, setelah Paulus berjumpa dengan Yesus secara pribadi, ada satu perubahan. Saya percaya kita semua ketika kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, pasti ada sesuatu yang berubah dalam hidup kita. Amin. Pasti ada sesuatu yang berubah. Jadi kita setelah kita berjumpa secara pribadi, kita mengerti apa sih rencana Allah dalam hidup kita. Ya nggak saudara? Tuhan mau memakai saya itu apa sih? Siapa saya? Ya. Apa sih kebisaan saya? Gitu. Ya. Tuhan kalau sudah membuka, tidak ada yang bisa menutup. Ya nggak saudara? Tuhan membuka, tidak ada yang bisa menutup. Ada orang yang ingin sekali pelayanan. Saya punya teman, pengen banget pelayanan. Gue pengen jadi senior ini. Tapi nggak kesampaian. Ya. Nah itu kita harus mengoreksi diri kita. Sebenarnya panggilan kita di situ Tuhan. Ya nggak? Jangan memaksakan kehendak kita. Ya. Tuhan tahu yang terbaik, talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Kita juga harus mengoreksi.
diri kita. Bisa nggak kita menjadi singa? Ya, itu panggilan kita bukan? Ya, ada orang yang rindu banget, pengen jadi Mael. Nyanyi aja males, nggak mungkin saudara ya, nggak mungkin. Nah, jadi kita harus mengerti, ya. Jadi kita tahu berjumpa dengan Allah, kita mengerti bahwa rencana Allah dalam hidup kita itu semua baik. Banyak orang yang menyanyiakan hidupnya untuk apa? Untuk hal yang sia-sia, saudara. Tuhan sudah memanggil berkali-kali, menegur dia berkali-kali, tetapi apa responnya? Tidak ada respon. Dia mengabaikan itu saja, saudara. Dia menyanyiakannya. Ya. Kita jadi mengerti bahwa kita orang yang berharga di mata Allah. Amin. We are the precious people in the eyes of Jehovah. Ya. Kita orang yang berharga di mata Tuhan. Wah, luar biasa, saudara. Kita ada di tempat ini karena Tuhan memilih saudara dan saya. Amin. Amin. Lalu apa lagi, saudara? Apa sih syarat untuk menjadi amat orang yang dipilih Tuhan? Yang kedua, harus sadar bahwa diri kita orang berdosa. Ya. Di dalam Yesaya 6 ayat 5 dikatakan, celakalah aku binasa, aku ini seorang yang najis bibir. Jadi Yesaya ini sangat mengerti siapa diri dia. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan, ketika dia benar-benar mengalami pribadi berjumpa dengan Tuhan, dia sadar, saudara. Dia katakan apa? Dia seorang yang najis bibir. Najis bibir itu apa, saudara? Orang yang suka gosip, orang yang suka memfitnah orang, ya, yang suka membuncingkan orang, ya, yang suka ngarang-ngarang cerita yang baik, saudara. Itu orang najis bibir. Yang kata-katanya kotor, ya, itu orang najis bibir. Di sini Yesaya setelah berjumpa dengan Yesus, dia mengalami apa? Celakalah aku orang najis bibir. Saudara, tanpa penyesalan, tanpa kita mengaku dosa kita, ya, tidak ada pemulihan, saudara. Amin. Yesaya di sini dia mengaku bahwa dia orang yang najis bibir. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka semua manusia di bumi ini sudah ada dalam tutup dosa, saudara. Amin. Tidak ada yang benar satupun, tidak. Kita katakan tidak ada yang benar, satu orang pun tidak. Ya. Nggak ada yang benar, saudara. Nothing is true, one is not. Kita bilang nggak ada yang benar. Kita semua orang berdosa, jatuh dalam dosa. Kita harus sadar bahwa dosa sedang mengikat kita. Ya. Jadi sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, semua manusia sedang terikat dalam dosa, saudara. Kita butuh apa? Butuh seorang yang melepaskan kita, melepaskan dari kita dari apa ikatan dosa, saudara. Amin. Kita butuh orang yang mampu melepaskan kita dari ikatan dosa kita. Siapa, saudara? Yesus. Hanya Yesus. Yesus yang mampu mengampuni seluruh dosa kita, mampu melepaskan seluruh ikatan dosa kita. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. 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 Thank you, Lord. Kita harus sadar bahwa dosa mengikat saudara dan saya. Ya. Hanya Yesus yang mampu. Jadi tanda-tanda orang yang mau diutus Allah adalah sadar diri kita adalah orang yang berdosa, yang memerlukan seorang penolong. Ya. Jadi kita harus sadar bahwa kita orang berdosa. Kita tidak mampu berbuat apa-apa tanpa ada Yesus yang menolong kita untuk melepaskan ikatan dosa kita. Lalu yang ketiga dikatakan apa? Di dalam Yesaya 6 ayat 6-7 dikatakan, tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Jadi ketiga apa, saudara? Harus kudus seperti Yesaya telah dikuduskan oleh Allah sendiri. Amin, saudara.
Kita tidak mungkin, saudara, bisa hidup kudus kalau bukan Tuhan yang merubah kita, ya, dengan perjumpaan secara pribadi kita dengan Tuhan. Amin. Kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni, Tuhan katakan. Wow, luar biasa saudara. Kalau Tuhan sudah memilih saudara dan saya, pasti ada satu rencana yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Memang kita orang berdosa, ya. Memang kita orang banyak dosanya. Tapi ketika Tuhan memilih kita, Dia memulihkan kita, Dia mengampuni dosa kita, ya. Dia membersihkan semua segala kesalahan kita. Ya. Setelah kita melakukan dosa-dosa kita, maka kita harus dikuduskan oleh pembaptisan. Jadi kalau orang sudah, Tuhan, saya orang berdosa, ampuni dosa saya Tuhan. Saya terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Setelah dia mengaku apa tindakan selanjutnya, dia harus kita dibaptis. Kita harus menerima baptisan kudus. Ya, kita harus menerima baptisan. Coba di sini ada nggak yang belum dibaptis, saudara? Mungkin ada yang belum dibaptis? Nggak ada, saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita ada di tempat ini. Semua kita sudah menerima Dia, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita sudah menerima baptisan. Ya. Kalau tidak ada, saudara, kita harus berempati. Amin. Kalau ada di antara kita yang belum menerima Yesus, yang belum mau dibaptis, kita harus punya rasa empati, saudara. Ya. Kita harus berempati. Kita harus punya rasa kasih seperti Tuhan mengasihi memilih saudara dan saya. Amin. Ya, kita harus punya kasih untuk membawa dia, memberitakan kabar baik supaya dia menerima Yesus. Lalu yang keempat, katakan apa saudara? Di dalam Yesaya 6 ayat 8 katakan, lalu aku mendengar suara Tuhan, siapa yang akan kuutus? Siapa yang mau pergi untuk aku? Yang keempat, yaitu untuk orang yang siap diutus itu harus perkatakan suara Tuhan. Ya. Tuhan memilih akan dan mau memakai orang yang mengatakan suara Tuhan, orang yang mau meresponi panggilan Tuhan, orang yang mau meresponi bisikan Tuhan yang betul-betul. Coba saudara, mungkin sudah lama memanggil saudara melalui apa saudara? Tuhan bisa melalui apa? Bisikan yang lembut, bisa saudara. Ya. Tapi terkadang kita nggak mendengar saudara. Ketika Tuhan berbicara lembut, Roh Kudus berbicara lembut, kita nggak kurang dengar saudara. Lalu bisa apa lagi? Ngatan saudara, dalam sakit penyakit, dalam kebangkitan, bisa saudara. Jadi orang baru ngeh gitu. Ketika mengalami itu, orang baru ngeh, oh ya Tuhan, ternyata Tuhan ada maksud Tuhan dalam semua kejadian ini pada hidup saya. Ya. Jadi semua itu terjadi karena kita tidak peka dengan suara Tuhan, sehingga banyak orang yang mengabaikannya. Puji Tuhan, kita di tempat sini kita sudah merespon panggilan Tuhan. Jangan keraskan hati saudara. Ya. Kita harus katakan pada teman atau sahabat. Kita harus memberitakan kabar baik bahwa jangan mengeraskan hati. Ya. Jangan mengeraskan selama masih siang. Ya. Selama masih siang kita masih bisa bekerja. Tapi ketika malam datang gelap, sudah telat, terlambat, saudara. Ya. Hanya melalui apa saudara? Melalui kita harus berdoa melalui membaca Alkitab. Ya. Hidup kita pasti akan berubah. Orang yang membaca Alkitab, saya percaya. Ya. Memang orang pikir Alkitab tuh kayak novel gitu, saudara pikir novel, cuma bacanya. Tapi saya percaya di Alkitab adalah firman Allah yang keluar dari mulut Allah sendiri. Amin. Yang punya kuasa untuk apa saudara? Merubah karakter seseorang. Saya percaya orang yang tadinya keras, Tuhan mampu mengubahkan untuk menjadi hati yang lembut, mempunyai hati yang lembut. Melalui apa saudara? Ya, melalui teguran teman. Ya, bisa. Teguran saudara, bahkan orang tua kita sendiri. Ya, kadang-kadang belum tentu bisa mengubah kita, saudara. Ya,
Orang tua anak sudah ngomong berkali-kali jangan. Masih kita anggap malu. Tapi teman kita punya teman di dalam suatu pelayanan, teman bermain. Ketika kita memberitakan kabar baik, ada sesuatu kuasa yang kuat yang bisa mengubahkan orang itu. Amin. Tapi kalau kita benar-benar berkuasa untuk merubah, menyembuhkan, memulihkan saudara, ya. Baik saudara, mari saudara, biasakan setiap hari kita membaca surat cintanya Tuhan untuk kita. Amin saudara. Lalu yang kelima dikatakan di dalam Yesaya 8, ini aku utuslah aku. Jadi yang kelima adalah Yesaya menerima tugas pelayanan dari Tuhan. Ketika Tuhan bertanya, siapa yang akan kuutus? Tapi Yesaya bilang, ini aku. This is me and send me. Wow, luar biasa saudara. Dia merespon luar biasa. Sebenarnya kalau kita pikir dia dalam keadaan susah, enggak saudara. Di dalam keadaan berkecukupan. Dia keturunan raja, berpendidikan tinggi, ya. Dia tidak berkekurangan saudara. Tapi ketika Tuhan panggil, siapa yang mau? Terus dia bilang, ini aku, utus aku. Wow, suatu keputusan luar biasa. Mengiring Yesus, orang pikir, wah semuanya serba ada nanti, ya. Tuhan itu pembuat mujizat, nanti saya dicukupkan. Tidak saudara. Tuhan bilang apa? Ikut aku, ikut salib. Ya nggak saudara? Jadi kita mengikut Yesus itu ikut salib saudara. Ikut salib untuk apa saudara? Untuk orang-orang yang ada di luar sana, saudara. Amin. Itu yang beban yang Tuhan berikan kepada kita supaya apa? Kita beritakan kabar baik kepada orang di sana. Tuhan memakai kita, memakai saudara untuk apa? Memberitakan kabar baik. Jadi orang yang benar-benar mengenai hati dalam cara Tuhan dalam hidup pasti menganggap kita semua berada dalam apa saudara? Orang yang kurang kerjaan, ya. Saya punya ada satu kisah, ada satu kejadian di komplek rumah saya. Di komplek rumah saya ini ada cincin sendirian. Coba jam 2 siang pakai payung, dia jalan keliling komplek, dia ketok rumah orang. Shalom. Kadang-kadang ada orang yang menolak dia. Dia pikir apa saudara? Ini orang meminta minta sumbangan gitu ya. Dan orang tuh image-nya minta sumbangan. Tapi ternyata enggak. Dulu saya juga berpikir begitu saudara. Ini orang gereja pasti mau minta sumbangan nih gitu loh. Jadi image-nya begitu ya saudara. Tapi saya menyesal saudara. Sejak itu saya menyesal. Ternyata kita jangan menjudge orang dulu ya. Ternyata dia datang ke rumah kakak saya. Ternyata kakak saya pas saya terima dia duduk. Ternyata apa saudara dilakukan? Dia cuma minta di rumah ini mungkin ada pergumulan apa, ya, mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang punya pergumulan yang berat. Dia catat saudara, dia catat nama kita, pergumulan apa catat. Nah cincin ini namanya apa, pergumulannya catat. Untuk apa saudara sebelum apa ini orang kurang kerjaan gitu loh, ya. Orang dulu bikin yang kurang kerjaan, tapi setelah saya tahu untuk apa saudara. Nah dia mau pamit, nanti malam ini saya doakan. Jadi dia keliling catatnya masalah orang, masalahnya namanya siapa, masalahnya apa, dicatat. Untuk apa saudara? Malamnya dia berdoa siapa untuk kita. Oh luar biasa saudara. Saya begitu tahu tujuannya. Tuhan ampuni saya itu, ya. Saya mau seperti dia. Sampai dia lagi bilang, saya mau seperti dia, ya. Saya bilang sama istri saya, Mam, kalau kita ada waktu Mam, yuk kita keliling. Kan istri saya bisa main gitar, saya nggak bisa, ya. Saya nyanyi aja. Kita keliling Mam.
kita keliling komplek, ya, kita ketok rumah orang. Dia, saya mau contoh dia. Tuhan, saya mau seperti dia. Saya mau kunjungi rumah orang, mungkin ada pergumulan apa, mungkin ada masalah apa dalam hidupnya, ya Pak. Mungkin apa dia belum terima Yesus, ya. Kalau dia belum ada masalah atau belum terima Yesus, saya mau berkata apa baik. Sebelum itu saya mau nyanyi dulu, saya mau ajak dia memuji Tuhan. Istri saya dengan gitarnya, saya nyanyi. Kita mau memuji Tuhan dulu, baru saya mau beritakan kabar baik kepada orang itu. Kalau dia punya masalah, kita doakan. Tapi kalau dia menolak, nggak apa-apa, saudara. Alkitab katakan apa? Kalau kita ditolak, kebaskan dulu, ya, kebaskan dulu jalan. Masih banyak orang yang belum ditolong. Amin. Ya. Jadi ketika kita berjumpa dengan Yesus, ada satu perubahan dalam kita yang mengubah pikiran dan hati kita. Amin. Itu mengubah pikiran dan hati saya. Ya. Kayak orang bilang, oh saksi Yehova sesat gini-gini. Nggak tahu ya. Dalam hati saya ambil nilai positif. Nilai positif apa saudara? Dia yang dibilang sesat begitu rajinnya menginjil, saudara. Coba kita, ada nggak kita ke rumah orang, menginjil? Belum tentu, saudara. Jadi begitu saya lihat ini saksi Yehova, teman saya sih bilang, jangan terima usianya. Oh enggak, saya mau dengar dia apa sih yang dia mau beritakan gitu. Jangan-jangan saya yang menjadi dia. Ya, jadi jangan kita juga terlalu pesimis, underestimate. Jangan, saudara. Ya, terima. Apa sih yang dia mau beritakan sama saya? Malah saya yang menjadi dia. Ya, saya percaya kalau bilang di dalam firman ada kuasa. Amin. Jadi ketika firman kita taburkan, memang bukan hari ini mungkin yang bertobat. Ketika dia tidur nanti malam mungkin itu teringat. Ya. Jadi sambil positif aja, saudara. Jadi jangan segan-segan, saudara. Ya. Seperti kita udah di training dulu, 3 saja. Tuhan bilang, ya jadi 3 saja. Apa saudara masih ingat? Di mana saja, siapa saja, kapan saja. Wow. Itu pelajaran yang luar biasa, saudara, yang saya dapat sampai hari ini, bahwa iya benar Tuhan. Ya. Kita harus memberitakan kabar baik di mana saja, siapa saja, kapan saja. Ya. Kalau ketika kita memberitakan kabar baik, ada yang sekarang orang bilang ini, janganlah, nanti dia marah, nanti dia tersinggung. Oh, pekerjaan ini, saudara. Ya, pekerjaan ini supaya apa? Supaya mulut kita nih, supaya nggak berbicara, supaya tidak memberitakan kabar baik. Itu pekerjaan ini, saudara. Ya, dari mana saudara? Kita percaya Tuhan telah memanggil saudara saya. Dia mau memakai kita sebagai alatnya. Bagi orang yang sudah lahir baru, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia pasti rindu untuk melayani Tuhan. Amin. Dia akan peduli dengan sesamanya. Yang dulunya egois, yang dulunya selfish, dia akan berubah, saudara. Saya percaya ketika dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti ada perubahan dalam hidup kita. Kita akan menganggap semua masa lalu kita adalah sampah, saudara. Amin. Semua sampah. Segala keegoisan kita, semua itu sampah. Tuhan Yesus akan menceritakan mata rohani kita. Untuk apa? Untuk melihat rencana Tuhan yang dahsyat dalam hidup saudara dan saya. Mari saudara, gunakan sisa hidup kita, saudara. Ya, apalagi yang masih muda-muda ini. Jangan pikir Anda lebih panjang umurnya, saudara, daripada yang tua. Amin. Daripada senior belum tentu, saudara. Ya. Ingat Tuhan bilang, waktunya sudah sangat singkat. Amin. Ya. Jangan pikir kita masih muda, saudara. Waktu Tuhan sangat singkat, saudara. Jadi jangan pernah menganggap yang muda lebih panjang umurnya saya. Amin. Mari kita tangkap waktunya Tuhan. Kita berlomba-lomba melakukan panggilan Tuhan.
this is me, ya, this is me and send me. Ini aku Tuhan, utus aku Tuhan. Kita siapkan diri kita seperti anak-anak STT di tempat ini. Wow, satu keputusan yang luar biasa. Saya akan jempol. Dia sudah merespon panggilan Tuhan. This is me, send me. Saya percaya Anda punya motivasi seperti itu. Amin, saudara. Demikian.